Jadi mungkin teman-teman yang bertanya, ya paling bagus ya menurut saya sih. Oke guys, jumpa kembali bersama saya Funky26. Pada kali ini saya akan mereview sebuah tang ya. Jadi tang ini adalah tang kupas kabel, dan banyak teman-teman yang menanyakan tang saya itu apa sih kekurangan dan kelebihan dari tang tersebut. Jadi di sini saya menggunakan dua buah tang ya. Jadi ini tang modelnya kayak jepit buaya ya. Dan di sini ini modelnya kayak kepiting ya. Jadi dia kayak semacam jepit gitu. Kayak gini ya. Oke, dan di sini saya udah sediakan kabel-kabel yang kita akan coba, dan kita akan tahu apa sih kekurangan dari kedua tang tersebut dan apa sih kelebihan dari kedua tang tersebut. Oke, jadi di depan saya ini saya udah siapin kedua tang ini dan kabel yang saya udah siapin dari terkecil sampai terbesar ya. Ini kabel kecil ya. Ini kabel kecil semacam charger HP ya. Jadi di dalam kabel charger HP itu terdapat kabel kecil seperti ini. Nah, misalkan kayak gini. Ini adalah kabel charger HP. Dan isi dalamnya ada semacam kecil-kecil. Dan juga ini saya siapin kabel kecil juga. Cuman ukurannya ini ada 6 ya. Ada 6 kabel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan juga ini adalah kabel yang saya udah sediakan. Ini adalah kabel listrik yang luarnya semacam karet. Dan juga ini adalah kabel speaker tapi kecil. Dan juga ini saya udah siapin ini kabel input untuk amplifier. Di dalamnya isi 3 ya. Isi 3 dan di luarnya ini semacam karet. Nah, dan ini juga ini kabel input juga, cuman di luarnya ya semacam karet sih, tapi nggak seperti karet. Dan juga ini saya sediakan ini kabel yang isi dalamnya serabut. Dan ini juga agak besar dikit, isi dalamnya juga serabut. Dan juga saya sediakan yaitu kabel untuk instalasi listrik, isi dalamnya yaitu kawat tembaga ya. Oke, kita akan tes satu persatu kelebihan dan kekurangan dari kedua tang tersebut. Oke, jadi yang pertama saya akan gunakan yaitu tang jepit buaya. Ini seperti ini. Oke, saya akan coba dan teman-teman lihat ya. Dia ya lumayan bagus sih, lumayan bagus untuk kupas kabel sekecil ini. Nah, keduanya saya akan potong, dan tang ini udah ada potongnya di sini. Jadi kita potong. Nah, saya udah potong. Dan berikutnya saya akan uji coba tang yang modelnya kayak jepit. Kayak modelnya jepit apa namanya, kepiting ya, seperti ini ya. Sama sih sebenarnya. Nah ya, ini sudah selesai, saya simpan di bagian situ. Dan berikutnya saya gunakan kabel yang ini, kabel yang kabel listrik ya, tapi luarnya karet. Kita akan uji coba satu persatu. Saya kupas dulu. Pertama saya gunakan
cipit buaya. Mantap sih sebenarnya ya, mantap ya. Berikutnya saya gunakan yang ini. Sama ya. Dan berikutnya saya gunakan kabel ada 6. Kita kupas semuanya. Oke. Yang pertama saya gunakan kabel yang ini. Saya gunakan tang yang ini ya. Ini pastikan kupas semuanya. Wah, ini kok susah ya. Wah, ini adalah kekurangannya. Ini kekurangannya kalau menggunakan banyak seperti ini, dia nggak mau ya. Itu nggak mau ya. Coba yang ini. Coba yang satunya. Wow, nggak mau juga ya. Kalau banyak seperti ini, dia nggak mau ya. Ternyata dua-duanya sama ya. Keunggulannya sama juga. Dan berikutnya saya gunakan ini kabel input untuk amplifier tes. Wow, bisa ya. Jadi seperti ini. Bisa ya. Oke. Dan berikutnya saya tes kabel. Saya tes menggunakan tang yang ini. Bisa sih, bisa ya. Ini udah terkupas. Dan berikutnya saya menggunakan kabel serabut yang ini. Saya tes. Wow, mantap ya. Mantap. Dan tang yang berikutnya. Mantap juga. Dan berikutnya saya menggunakan kabel kawat. Ini kawat isi dalamnya. Ini biasa digunakan untuk instalasi listrik. Saya tes. Wow, bisa ya. Seperti ini. Cuman seperti ini. Bisa ya. Dan saya akan, ini juga ada potongnya. Saya potong. Coba kita menggunakan kabel tang ini. Ini malah lebih bagus lagi. Udah. Dan berikutnya saya menggunakan kabel yang kecil ini dan kupas dua-duanya. Oke. Berikutnya saya gunakan tang yang ini. Wow, bisa ya. Dan berikutnya tang yang ini. Wow, ini nggak mau ya. Wow, kekurangan dari tang ini. Ini nggak mau ya. Mungkin kita ini putar lagi biar agak bisa. Oh, ternyata ininya diputar. Ininya diputar untuk ukuran kabel ya. Jadi ininya diputar baru bisa mau. Oke. Berikutnya kabel yang luarnya karet seperti ini. Kabel input juga ya, bisa ya. Dan berikutnya ini bisa. Dan kecil. Wow, bisa. Oke, bisa. Ini kabel charger HP. Putar. Bisa ya. Dan kita potong. Bisa. Sangat mudah. Dan terakhir kabel kecil ini.
bisa. Baiklah teman-teman, jadi tadi saya udah tes satu persatu dan saya akan bongkar rahasia dari kedua tang ini. Apa sih kelebihannya dan apa sih kekurangannya? Oke. Jadi kedua tang ini saya lebih suka dua-duanya. Saya lebih suka dua-duanya ya. Dan untuk kelebihan dari kedua tang ini, ya kelebihannya sangat simpel. Kita bisa kupas kabel apa aja, yang penting ukurannya sesuai. Nah, dan kekurangan dari tang kuning ini, kekurangannya misalkan kabelnya agak gede dan misalkan luarnya karet seperti ini. Kalau dia agak gede dikit, dia nggak bisa kupas sama sekali, dia nggak bisa ya. Jadi kekurangan dari tang kuning ini, ya kekurangannya kupas kabel yang luarnya karet seperti ini, misalkan kabel listrik, kabel speaker yang luarnya transparan kayak gini, yaitu karet ya. Jadi dia sistemnya modelnya kayak karet. Jadi kita kupas menggunakan tang ini sangat susah ya. Tapi kalau misalkan tang ini sukanya kita kupas kabel yang pokoknya agak keras-keras dikit lah. Jangan keras tapi dia sistemnya karet. Dan kelebihan dari tang ini untuk semua kabel dari terkecil sampai terbesar sangat mantap untuk digunakan. Oke. Nah, keduanya lagi yaitu tang yang jepit buaya. Nah, jadi tang ini sih kekurangannya yaitu misalkan kita kupas kabel kecil seperti ini, misalkan uratnya nggak kuat, pasti putus ya. Nah, misalkan uratnya nggak kuat, pasti dia tarik kasih putus dan dia tidak bisa kupas kabel. Dan misalkan kita menggunakan kabel besar seperti ini, pasti dia kupas kabel, pasti dia bawa serabutnya agak ya lumayan sih. Dia bawa serabutnya sekitar 3 apa 4 yang dia kasih putus ya. Nah, jadi kekurangan dari tang ini seperti itu. Jadi dia agak keras ya. Kalau dibanding sama ini yang kuning, dia agak lembut. Dibanding sama ini dia agak keras kalau misalkan kita pakai untuk kupas kabel. Nah, jadi sebenarnya paling gampang atau paling simple yang menggunakan tang ini sih, cuman karena dia itu kayak gimana ya, itu semacam buayanya itu jepitnya kayak bawa serabut kabel, jadi bisa kasih putus ya. Nah, jadi dia itu agak keras. Nah, jadi kedua dari tang itu saya udah review dan saya udah berikan kelebihan dan kekurangan dari kedua tang ini. Jadi buat teman-teman yang mau beli tang seperti ini, ya kalau menurut saya sih teman-teman harus punya dua-duanya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau beli cuman satu, salah satunya ini paling bagus. Nah, ini paling bagus ya. Nah, ini juga bagus, cuman saya nggak sukanya itu dia kasih putus urat kabel. Nah, seperti itu. Nah, jadi tang ini sukanya untuk kabel yang uratnya besar. Nah, itu dia nggak kasih putus ya, tapi uratnya kecil pasti dia akan putusin uratnya. Tapi ini saya jamin 100% dia nggak kasih putus urat kabel. Cuman dia kekurangannya yaitu
kabel yang luarnya menggunakan karet, dia nggak mau. Nah, seperti itu. Dan mungkin teman-teman bertanya untuk harga dari kedua tang ini. Tang yang ini saya beli dengan harga 125.000. Ini 125.000. Ini 125.000 teman-teman udah dapat tang seperti ini. Dan juga tang yang ini, yang oranye buaya, ini harganya cuman 80.000 ya di online. Nah, ini saya beli juga harganya 80.000. Jadi ya kedua tang ini sih ya untuk berat ini yang lebih berat. Dan sering saya bawa atau saya servis, saya bawa dua-duanya. Dan tang ini udah punya udah punya ini untuk jepit skun kabel ya. Jadi bisa jepit, dan ini untuk pemotongan kabel. Oke, jadi kita potong kabel. Misalkan kita potong kabel, dia sukanya potong kabel yang kawat karena dia lancip. Tapi kalau ini tajam ya, jadi dia sukanya potong kabel apa aja. Oke, jadi itu tadi saya udah review kedua tangnya. Jadi mungkin teman-teman yang bertanya ya paling bagus, ya menurut saya sih paling bagus ini. Ya ini juga bagus sih, cuman saya nggak sukanya yaitu kita kupas kabel dia bawa serabut kabelnya. Tapi kalau gunakan untuk kita kupas kabel, misalkan kabel kawat, ya mantap ya. Oke, mungkin sekian dari saya Funky 26. Bagi teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa share ke grup-grup yang ada agar video saya ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sekian dan terima kasih.